Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khotimah. Saya akan menjelaskan tentang teorema nilai rata-rata dalam mata kuliah analisis real. Nah, pada pengantar dikatakan, jika grafik fungsi kontinu mempunyai garis singgung tak tegak pada setiap titik antara A dan B, maka terdapat paling tidak sedikitnya itu satu titik C, sehingga garis singgung di titik C itu sejajar dengan tali busur AB. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat grafik fungsi kontinu XY, yang mana mempunyai garis singgung tak tegak setiap titik antara A dan B, yang mana dalam interval A dan B ini ada titik, katakanlah titik itu minimalnya itu 1, paling tidak sedikitnya itu 1, titik ini dikatakan titik C, dan memiliki garis singgung, yang mana garis singgungnya itu sejajar dengan tali busur AB. Kita masuk ke teorema nilai rata-rata. Di teorema nilai rata-rata dikatakan bahwa misalkan f kontinu pada interval tertutup A, B dan terdiferensialkan pada interval terbuka A, B atau memiliki turunan pada interval A, B, maka terdapat paling tidak sedikit satu bilangan C di dalam A, B sedemikian sehingga diperoleh f aksen C sama dengan FB kurang FA per B kurang A, atau fungsi ini sama saja dengan fungsi FB kurang FA sama dengan FC kali B kurang A, yang mana C-nya itu merupakan elemen dari A, B. Bagaimana jika dalam suatu interval itu terdapat lebih dari satu bilangan? Itu tidak menjadi masalah, berarti kalau dia terdapat lebih dari satu bilangan, maka dia memiliki lebih dari satu garis singgung. Nah, di sini saya sudah menggambarkan grafiknya, yang mana dalam interval A dan B itu memiliki 3 titik dan 3 garis singgung, katakanlah titik C, titik D, dan titik E, dan memiliki garis singgung C, garis singgung D, dan garis singgung E. Kita masuk ke pembuktian teorema nilai rata-rata. Nah, teorema nilai rata-rata ini berkaitan dengan teorema Rolle. Maka, misalkan F itu didefinisikan pada interval tertutup A, B, sebagai fx sama dengan fx kurang hx, di mana h adalah konstanta, maka f kontinu pada interval tertutup A, B yang mempunyai turunan atau terdiferensialkan pada interval terbuka A, B. Nah, kita pilih konstantanya h sedemikian sehingga fa sama dengan fb, yakni h sama dengan fb kurang a per b kurang a. Karena F itu memenuhi hipotesis teorema Rolle, maka F aksen C sama dengan 0 untuk suatu bilangan C elemen dari A, B. Namun, karena F aksen C sama dengan F aksen C kurang H sama dengan 0, maka sehingga teoremanya pun terbukti. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu dikatakan bahwa tentukan bilangan C pada fungsi berikut menggunakan teorema nilai rata-rata untuk fungsi fx sama dengan 2 akar x pada interval tertutup 1,4. Nah, tadi teorema nilai rata-rata memiliki rumus f aksen C sama dengan fb kurang fa per b kurang a. Nah, terlebih dahulu kita akan mensubstitusikan intervalnya 1,4 terhadap a, b. Berarti satunya adalah a, b-nya adalah 4, sehingga FB kurang FA per B kurang A adalah F4 kurang F1 per 4 kurang 1. Nah, F4 kita masukkan ke dalam fungsi Fx, yang mana F4-nya menjadi 2 akar 4. X-nya kita ganti menjadi 4, lalu kita kurangkan menjadi 2 akar 1. X-nya kita ganti dengan 1 dibagi 3. Karena akar 4 sama dengan 2, 2 dikali 2 hasilnya 4. Dan akar 1 hasilnya 1 dikali 2 hasilnya 2. 4 kurang 2 dibagi 3 hasilnya 2 per 3. Nah, untuk fx sama dengan 2 akar x, kita akan mendiferensialkan atau menurunkan fungsinya. Kita dapatkan fungsinya dari turunan f aksen x sama dengan 2 dikali setengah x pangkat minus x, minus setengah.
Nah, maka kita peroleh turunan dari 2 akar X adalah 1 per akar X. Yang mana f aksen X itu sama dengan f aksen C. Nah, jika f aksen C-nya itu 1 per akar X, maka f aksen C-nya adalah sama dengan 1 per akar C. Maka untuk f aksen C sama dengan fb kurang fa adalah per b kurang a adalah f aksen C-nya tadi kan kita peroleh 1 per akar C. Nah, untuk fb kurang fa per b kurang a tadi kita peroleh 2 per 3. Nah, untuk menghilangkan akarnya, maka kita akan mengkuadratkannya sehingga kita memperoleh 1 per C sama dengan 4 per 9. Nah, kemudian dari persamaan ini kita kali silang, kita peroleh hasilnya 4C sama dengan 9. Lalu kita peroleh nilai C sama dengan 9 per 4. Maka bilangan C pada fungsi fx sama dengan 2 akar X pada interval 1,4 adalah 9 per 4. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 1 itu kontinu pada interval tertutup 1,3. Carilah nilai C menggunakan teorema nilai rata-rata. Nah, kita jawab sama seperti sebelumnya. Mohon maaf, seharusnya di sini intervalnya itu 1,3. Kita akan menggantinya menjadi 1,3 terhadap A, B sehingga seharusnya di sini 3 kuadrat dikurang 2 dikali 3 tambah 1 itu berarti 3 kuadrat 9 dikurang 2 kali 3 6 tambah 1 9 kurang 6 3 tambah 1 4 berarti di sini harusnya 4. Kemudian 1 kuadrat dikurang 2 kurang 1 tambah 1 itu hasilnya 0, maka 4 kurang 0. Nah, karena di sini intervalnya 3, maka kita harus mengganti 4 ini menjadi 3, berarti 3 kurang 2 sama 3 kurang 1 sama dengan 2. Berarti tadi 4 per 2. 4 per 2 sama dengan 2. Nah, kita ikuti saja dari interval 1,3 ini kita ubah menjadi interval 1,4. Nah, dari interval 1,4 kita peroleh fb kurang fa per b kurang a, maka kita peroleh hasilnya sama dengan 3. Nah, dari turunan fungsi fx-nya ini, x kuadrat kurang 2x, turunannya adalah 2x kurang 2. Karena f aksen x-nya sama dengan 2x kurang 2, maka f aksen c-nya kita ubah x-nya menjadi c, menjadi 2c kurang 2. Nah, f aksen c yang kita peroleh itu tadi adalah 2c kurang 2, dan fb kurang fa per b kurang a kita peroleh 3, maka 3 sama dengan 2c kurang 2. Untuk mencari nilai C-nya, kita pindahkan 2C ke ruas kiri, lalu kita tambahkan 3 ditambah dengan 2 menjadi 5, berarti 2C sama dengan 5. Kemudian untuk mencari nilai C, kita ubah C-nya itu sama dengan 5 per 2, maka diperolehlah nilai C pada fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1 itu kontinu pada interval 1,4 tadi ya, ini salah. Maka nilai C-nya yang diperoleh itu adalah 5 per 2. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.